Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman CNS. Kembali lagi kita di CNS episode 202. Wow, sudah masuki babak baru part 2. Kira-kira bisa nyampe part 3 nggak ya besok Semoga. ini? Semoga deh. Semoga tetap konsisten dalam membuat konten-kontennya. Oke, dan hari ini tadi cuacanya mendung banget nggak sih, Kak, di luar? Agak-agak mendung. Agak mendung tapi ya. nggak semendung kemarin. Iya, kemarin lebih mendung sih. Semoga nanti sore ada sunset. Semoga. Pasti akan selalu ada sunset, tapi nggak tahu kelihatan apa enggak. Iya bener sih. Tapi kemarin nggak kelihatan. Kan kemarin mendung, tapi kan sunset selalu terjadi, tapi nggak kelihatan karena ketutup awan. Oke. Kira-kira hari ini teman-teman semua CNS nih asing nggak sih sama orang yang sebelahnya Dinda? Pasti udah nggak asing lagi kan, soalnya udah pernah nih. Iya, di episode 181. Nah tuh, udah diingetin tuh episode 181. Teman-teman pasti udah kenal, tapi mungkin teman-teman CNS yang belum kenal atau mungkin baru pertama kali nonton, mungkin penasaran siapa sih kakak yang ada di sebelahnya Dinda ini. Kita kenalan ulang lagi. Oke, perkenalkan lagi, namaku adalah Nuni Widyastuti. Aku adalah penyuluh narkoba ahli muda, biasa dipanggil dengan Widi, dengan satkernya di BNN Kota Mataram. Gitu Kak Dinda. BNN Kota Mataram, iya. teman-teman. Udah pernah main ke sana? Aku lebih tepatnya nggak tahu sih di mana tempatnya BNN Kota. Astagfirullahaladzim. Waduh parah. Besok berarti Kak Dinda harus main ke kantorku. Oke, itu di mana sih tempatnya? Kalau ini kita ada di Lingkar Selatan, kalau kantorku itu ada di Lingkar Utara. Gitu. Lingkar Utara. Ya? Sayang-sayang. Sayang-sayang. Disayang-sayang. Iya, disayang dong aku. Iya, boleh. Ini sebelah mana ya? Sayang-sayang, rumahku di Moncok, Miga. Iya. Mananya? Pasar sayang-sayang tahu? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, teman-teman, besok kita kapan-kapan podcast di kantorku, oke? Boleh. Ini boleh direkomendasikan untuk podcastnya pindah tempat. Iya. Oke. Kakak udah makan? Alhamdulillah udah sarapan, tetapi ya sekarang ya biasanya harusnya coffee break gitu ya jam-jam segini. Iya, coffee break ya nih. Iya dong. Enaknya kita makan apa ya nanti setelah ini teman-teman? Mie ayam enak gak sih? Kalau yang agak-agak mendung kayak gitu tuh enaknya bakso, mie ayam, soto yang berkuah-kuah kayak gitu. Betul. Ngapain sih kita ngomongin masalah makanan? Karena kita membahas makanan karena topik kita hari ini tuh berkaitan dengan makanan-makanan. Iya, benar. Teman-teman tahu nggak sih? Banyak loh sekarang tuh jenis-jenis makanan yang ada disisip-sisipin narkoba. Tapi pasti teman-teman udah pernah denger nih. Tapi kayak oh ya udah sekedar denger aja gitu. Kira-kira gimana Kak? Kita bakalan bahas tentang kasus makanan yang disisipin narkoba. Iya. Tahu nggak sih kenapa sekarang tuh makanan-makanan tuh bisa disisipin? Itu kenapa Kak? Oke. Jadi sebelumnya nih sebenarnya aku udah siapin pantun nih. Boleh lah aku bahas sedikit lah ya. Boleh. Gitu. Jadi lari pagi ketemu sama Dinda. Cakep. Maksud hati ingin menyapa. Cakep. Apa kabar sematan CNS hari ini? Okay. Semoga keadaan baik sekali. Amin. Terus kalau sudah lari pagi, lelah sekali rasanya pagi ini. Enaknya minum es boba. Aduh. Yuk pada merapat di sini, salam sehat tanpa narkoba. Wow. Gitu. Kayaknya es boba enak ada setelah ini. Walaupun mendung, es tetap kita terobos. Jadi gimana Kak? Jadi gini, berbicara tentang masalah narkoba, sekarang ini memang sudah ada beberapa kasus yang terjadi tentang narkoba yang disisipkan, dimasukkan ke dalam makanan. Dan kebetulan makanan-makanan ini adalah makanan yang memang sangat difavoritkan, disenangi oleh anak-anak muda gitu. Kenapa sih namanya bandar ini memasukkan narkoba ke dalam makanan? Tujuan awalnya pertama adalah dia sebenarnya ingin merubah bentuk gitu. Jadi Kak Dinda, taunya narkoba sekarang bentuknya kayak apa nih yang Kak Dinda tahu? Ada bentuk apa? Yang bubuk ada. Terus kayak kristal-kristal ada. Ada, benar. Terus apa lagi? Aku baru pernah ngeliatnya yang itu. Oh, baru ngeliat gitu. Kemudian ada lagi yang namanya bentuknya seperti daun kering. Kalau misalnya ganja itu kan dia daun kering kayak seperti tembakau. Kemudian ada juga yang dalam bentuknya cair. Kemudian ada juga yang dalam bentuknya kertas gitu kan. Nah kalau bentuk-bentuk tadi mungkin semua udah pada familiar nih. Apalagi yang dalam bentuk pil, kapsul, tablet kayak gitu kan udah jelas itu obat. Jadi
Kalau misalnya itu akan diselundupkan dari produsen ke konsumen, kalau bentuk-bentuk seperti tadi itu mungkin sudah familiar sekali, kepolisian udah tahu lah tentang hal itu. Jadi mereka mengubah bentuk dari bentuk-bentuk yang awalnya kemudian disusupkan supaya apa? Dia mempermudah proses peredaran. Jadi dia mempermudah proses peredaran untuk mengelabuhi si aparatur-aparatur ini tadi. Kemudian yang ketiga, dia pengen memperluas target penjualan. Jadi kan ini makanan-makanan yang kita bahas nih adalah makanan-makanan yang memang disukain sama anak-anak muda. Jadi memang benar bahwa yang namanya bandar narkoba sekarang memang menyasar kepada anak-anak muda. Jadi dimasukkan ke dalam makanan-makanan yang familiar dikonsumsi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Oke. Terus kayak kira-kira nih kalau makanan, berarti kan udah dari lama tuh berita tentang makanan ini nih mengandung narkoba nih, disisipin narkoba tuh kira-kira makanan apa aja sih yang udah pernah disisipin sama narkoba atau yang paling sering disisipin narkoba di dalamnya? Iya. Jadi di sini aku udah merangkum nih kasus-kasus di mana narkoba itu ditemukan ternyata disisipin narkoba gitu. Saya tidak mengungkapkan sebagai makanan dalam narkoba dalam bentuk makanan. Itu sisi lainnya seperti itu sih memang. Jadi salah satunya adalah brownies ganja. Brownies ganja itu sebelum di tahun 2013 itu sudah ada. Di 2020 ada lagi kasusnya, berulang lagi di 2024. Jadi brownies ganja itu mereka penjualan itu sekitar 400.000 per packnya, per kotaknya gitu ya. Dan dia didapatkan juga secara online gitu. Kemudian kemudian di sana kasusnya peredarannya itu ada yang di Purwakarta, ada yang di Jawa, ada yang di Jepara gitu. Itu perputarannya itu ada produksinya, kemudian ada penjualannya. Kemudian ada lagi Kak, cookies ganja, cookies alias cooker, alias kue kering. Iya. Jadi bentuknya itu adalah seperti kue kering yang atasnya ada choco chip kayak gitu. Kan? Itu kesukaannya Dinda. Iya. Jadi kalau misalnya itu juga beredar, harganya juga mahal, harganya di kisaran 300 ribuan. Itu untuk per 7 butirnya. Gitu. Kemudian penjualannya online lagi. Ada juga nih coklat ganja. Kalau misalnya coklat ganja ini harganya mahal juga sih ya. 100.000 per 10 gram. Ada juga yang menyatakan ada yang 100.000 per 5 gram kayak gitu. Jadi kemudian kasusnya ada di mana? Kasusnya pernah ada terjadi di Jabodetabek, kemudian di Pulau Jawa juga. Kemudian ada si dodol ganja. Kalau dodol ganja itu modus awalnya adalah si daun ganja yang sudah dikeringkan dan sudah dipotong-potong ini, kemudian dibungkus atau di-packing dalam bentuk plastik, kemudian ditempelin sama si adonan dodol. Untuk pengiriman dari mana? Dari Aceh untuk menuju ke Pulau Jawa. Beberapa kali memang berhasil, tetapi sudah tercium nih sama aparat. Jadi sekarang yang terjadi adalah adonan si dodol tadi langsung aja dimasukin oleh ganja dalam bentuk bubuk gitu. Dia dijualnya itu juga di harga yang mahal, per mikanya kecil itu sekitar 300 ribuan dan lagi-lagi dia penjualannya adalah online. Kemudian ada juga yang pernah beredar itu adalah susu bubuk. Susu bubuk ganja, yang pernah beredar itu susu bubuk coklat. Kemudian beredarnya di mana? Di Aceh, kemudian Jakarta Selatan, di Pulau Jawa juga. Ada juga kopi ganja. Jadi kopi dicampur dengan serbuk ganja gitu. Kemudian ada lagi makanan-makanannya selanjutnya adalah keripik jamur. Wow. Kalau keripik jamur itu pernah beredar di M-Market. Itu di salah satu yang kondang lah. Karena mungkin belum tahu ya. Tapi kemudian karena semakin booming permintaannya dan kemudian sudah ada kasusnya, kemudian sekarang ditutup. Dia udah nggak boleh lagi jualan di sana. Itu keripik jamur. Jadi si keripik jamur itu nggak bolehnya kenapa? Karena keripik jamur itu yang digunakan adalah si magic mushroom. Oh, yang magic mushroom itu. Iya, si magic mushroom itu kan dia memang berbeda dengan jamur-jamur lainnya karena dia mengandung yang namanya psilocybin gitu. Jadi dia masuk di narkotika golongan 1, tepatnya di nomor 92 gitu. Kemudian ada lagi adalah permen. Nah, kalau permen kasusnya pernah ada di pulau sini. Permennya itu bentuknya apa? Ada yang bentuk seperti lollipop. Jadi lollipop itu kan berarti permen yang ada gagangnya.
ada katiknya tuh. Gitu. Ada juga yang dalam bentuk permennya itu bentuknya seperti garam kristal dapur tuh. Ada nggak sih kayak tahu permen yang cetes-cetes di mulut itu? Kurang Ya, lebih ya. ada dia yang kayak gitu memang. Jadi kalau misalnya masuk ke mulut, kena sama lidah, kan kena ludah tuh, petas-petas gitu lah rasanya. Ada juga yang dalam bentuk permen karet, gitu. Kemudian selain itu, yang terbaru kemarin di bulan September itu adalah keripik pisang. Ya, jadi keripik pisang itu di adonannya setelah digoreng itu dikasih si narkoba ini dalam bentuk cair, jadi cuma seperti disemprotkan. Kalau keripik pisang itu kan biasanya yang rasanya manis itu kan setelah penggorengan diangkat baru dikasih gula. Ya, Nah, ini dikasih si narkoba ini. Kemudian selain makanan itu juga ada satu minuman dijual juga, dia satu pabrik nih sama si keripik pisang, dan kebetulan pabriknya itu ada di daerah Magelang, tapi bandarnya orang melakukan yang nyuruh produksi itu orangnya ada di Jakarta. Jadi peredarannya itu ada di daerah Jawa, di daerah Jakarta. Kemudian mereka juga satu pabrik juga memproduksi yang namanya Happy Water. Happy Water tuh kemasannya itu seperti pewarna makanan, botolnya kecil-kecil kayak gitu. Gitu. Itu harganya per 10 mili dijualnya sekitar 1,2 juta. Kalau misalnya keripik pisangnya, biasa beli keripik pisang berapa? Keripik pisang berapa? Nggak nyampe 25.000. Iya, dia jualnya itu sekitar 1,5 sampai dengan 2 juta per satu kemasan. Dapat satu sepatu. Skechers itu. Iya sih. Sebut merek, maaf. Di bip ya kakak-kakak, mohon maaf. Banyak ya? Ada lagi enggak kira-kira? Itu adalah makanan-makanan yang sudah tereksplos. Jadi maksudnya sudah ada penangkapan, sudah ada kasus yang diproses gitu. Jadi selama ini baru itu sih. Bukan baru, sebenarnya itu banyak juga sih. Tapi mungkin ada sih makanan-makanan lain yang belum terungkap. Gitu. Dari makanan-makanan tersebut nih, yang paling bukan paling gampang sih, yang paling laris deh. Yang paling laris. Kira-kira yang mana? Yang paling laris itu konon kabarnya adalah si permen. Karena permennya itu memang harga mahal, tapi mahalnya itu masih terjangkau. Kemudian permen itu kan kecil ya. Jadi bisa disempil-sempil di mana-mana. Gitu. Kalau misalnya brownies itu kan terlihat kotak satu paket gitu. Kemudian cookies itu pun kan mereka punya expired date toh. Sedangkan permen itu kan enggak. Expired date-nya lebih lama. Tidak jamuran, tidak segala macamnya gitu. Jadi yang paling banyak itu memang masih di permen. Kalau permen kan tadi dibilang ada ditemuin di Pulau Lombok. Pernah. Itu pernah waktu ditemuinnya tuh kira-kira bentukannya kemasan yang gimana? Siapa tahu teman-teman nggak tahu nih. Dinda juga nggak tahu soalnya kemasannya gimana. Siapa tahu kan tiba-tiba Dinda beli kan? Iya. Jadi kemasannya yang pernah beredar itu yang lollipop. Jadi yang ada tusuknya. Gitu. Itu aja sih. Lollipop yang banyak banget lagi jenis lollipop. Lollipop yang ada bungkusnya doang. Semua lollipop ada bungkusnya. Iya, maksudku lollipop yang bulat biasa. Tapi kan permen tuh ada yang bentuknya kotak biasa. Kemudian ada juga yang konon kabarnya permen susu. Itu sebenarnya enggak. Tetapi yang masuk ke sini yaitu lollipop yang permen gajah yang bentuknya lollipop. Jadi yang ada tusuknya itu yang masuk ke sini gitu. Bahwa sebenarnya banyak sih makanan-makanan yang diselentingkan itu mengandung narkoba. Contohnya juga ada, dulu pernah tuh ada permen susu, ada permen jari. Permen jari. Ada permen rokok. Aduh. Itu pernah digosipkan dia mengandung yang namanya narkoba. Tapi kalau misalnya permen-permen itu sudah ada klarifikasi dari BPOM bahwa permen itu tidak mengandung narkoba. Nah, yang aku sebutkan tadi adalah itu memang benar-benar kasus yang terjadi dan memang sudah diselidiki bahwa makanan-makanan tersebut adalah makanan yang pernah disisipin narkoba. Semoga aku aman sih. Soalnya permen rokok, siapa nggak tahu permen rokok tuh? Sekarang masih ada nggak sih? Ada, di SD biasanya masih ada. Masih ada? Ada biasanya di SD, tapi kalau di SMP nggak tahu deh. Iya, kalau di SD karena SD kan lebih banyak ya daripada SMP. Maksudku memang jajanan mereka tuh unik-unik gitu. Karena kemarin waktu pernah penyuluhan di sana ya, itu ada juga sebenarnya dia coklat tapi bentukannya HP. Iya. Jadi bungkusnya itu dibuka, itu HP. Bentuknya itu gambarnya HP. Jadi kalau misalnya dibuka itu ada coklatnya sama ada stick biskuitnya. Jadi kayak stick biskuitnya itu yang dianuin ke coklatnya itu, coklatnya tapi bungkusnya adalah bentuknya HP kotak. Pernah lihat nggak?
Aku aja baru lihat kemarin. Aku nggak pernah lihat. Iya. Aku ngeliatnya tuh tahu yang kayak telur tapi cuma setengah Ya, oke. Nah, Itu yang pernah juga gitu aja. digosipin itu. Ini makanan-makanan anak-anak SD nih kayaknya hampir banyak yang udah kena gosip-gosip kalau Iya, pakai anu ya. Makanya, apalagi makanan yang lagi trending atau viral. oh iya benar banget. Gitu, biasanya gitu. Oke. Ternyata banyak Semeton CNS jenis-jenis makanan yang disisip-sisipin. Dan itu jenis-jenis makanan yang aslinya makanan-makanan enak semua. Iya. Brownies, kue kering. Mm-mm. Terus kenapa rata-rata tuh pakainya tuh ganja? Iya. Jadi kenapa ganja? Karena memang adalah ganja itu adalah sampai dengan sekarang penggunaan tertinggi untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan itu nomor 1 memang ganja. Kenapa? Ya seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya ganja itu gampang didapatkan untuk di Indonesia, harganya pun terjangkau kayak gitu. Jadi memang ganja masih yang top markotopnya untuk istilahnya adalah ini Best adalah of the bestnya. bahan ada, tanamannya ada, bentuknya segala macam ada di Indonesia. Jadi perolehannya sangat gampang. Kemudian dia bentuknya fleksibel, ya bisa di dalam bentuk bubuk, dibubukan. Kalau udah dalam bentuk bubuk berarti kan udah gampang banget untuk masuk di makanan-makanan apapun. Brownies itu kan bentuknya awalnya juga bahannya ada yang tepung, adonannya cookies juga ada tepung kayak gitu. Dan kemudian kenapa ganja? Ya itu tadi karena tingkat kecanduannya ganja itu tinggi gitu. Jadi kan kita di narkotika itu ada 3 golongan. Masih ingat nggak? Golongan 1, 2, sama 3. Iya, penggolongannya adalah berdasarkan mana nih narkoba yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan paling tinggi. Nah, semuanya yang paling tinggi itu ada di golongan 1. Dan ternyata yang di golongan 1 itu adalah mayoritas narkoba yang berasal dari tanaman. Gitu. Jadi ibarat kata kita ngisep sedikit, kita konsumsi sedikit ganja, itu sudah menyebabkan adiksi yang cepat. Gitu. Jadi udah harganya terjangkau, barangnya ada, adiksinya cepat. Gitu. Jadi memang ganja paling banyak digunakan. Selain itu untuk di beberapa daerah memang mereka menggunakan yang namanya magic mushroom. Magic mushroom itu kan mediatornya hanyalah kotoran hewan. Jadi ketika ada perpindahan musim dari musim panas ke musim penghujan itu biasanya memang tumbuh liar. Gitu. Digunakan untuk si keripik magic mushroom ini tadi. Gitu. Kalau misalnya yang lain nih, kalau yang misalnya keripik pisang, kemudian happy water, kemudian permen itu kan yang digunakan adalah tambahan dari sabu. Sabu ini kan harganya sebenarnya lebih mahal daripada ganja. Gitu. Jadi memang penggunaan sabu ini dan produk-produk yang ditambahi dengan metafetamin atau amfetamin ini harganya lebih mahal. Keripik pisang aja harganya 1,5. Happy waternya 1,2. Kemudian itu memang harganya akan lebih mahal daripada ganja. Jadi apa penjualannya mungkin akan lebih susah ya toh, lebih familiar atau lebih banyak orang akan membeli yang terjangkau dengan anak muda. Betul. Oke, berarti ganja ini bisa dibilang worth it. Enggak Enggak, maksudnya makanya paling banyak dipakai karena gitu antara sebenarnya. harga sama efeknya tuh cepet. Jadinya mungkin orang-orang bilang lebih worth it ganja kali ya. Makanya akhirnya banyak yang menggunakan ganja. Oke. Terus kalau misalkan nih kita nggak tahu kan di makanan itu ada masuk narkoba. Kalau misalkan kita mengonsumsinya nih, kira-kira ada efek langsungnya kah atau enggak? Bahaya ke diri kita? Jadi bahayanya kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang disisipkan oleh narkoba ya. Jadi balik lagi nih, yang disisipin itu narkoba apa dulu? Kalau misalnya yang disisipkan tadi adalah ganja, pasti efek yang dikeluarkan adalah efek seperti orang yang mengkonsumsi ganja pada umumnya. Jadi yang pertama mungkin bisa dia teler dulu, dan ganja itu menyebabkan halusinasi karena dia masuk di sistem halusinogen, mengacaukan sistem saraf pusat gitu. Jadi dia akan merasa berhalusinasi, ngomongnya udah nggak jelas, kemudian istilahnya dia akan seperti teler lah, orang kayak teler gitu. Kemudian bisa ngomongnya juga ngelantur gitu, matanya lebih sayu gitu. Seperti itu. Jadi sama seperti ketika orang menggunakan ganja.
Apakah mana lebih cepat menggunakan ganja atau di dalam makanan? Ya sebenarnya sama juga tergantung dari dosisnya. Kalau dia makan browniesnya banyak ya sama aja. Makan browniesnya satu kotaknya langsung tuh. Dimakan sendiri gitu Iya. kan ya sama aja gitu sebenarnya. Jadi efeknya sama seperti penggunaan ganja. Kemudian yang bersifat halusinasi, kemudian menghayal gitu. Kalau misalnya yang dia menggunakan keripik jamur, nah keripik jamur itu sama, dia ada di golongan 1. Dia 11-12 dengan si ganja. Efek yang dihasilkan juga dia teler, kemudian euforia yang berlebihan gitu. Tapi yang pasti mereka sulit untuk fokus. Gitu. Kalau misalnya diajak ngomong dia nggak fokus kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya makanan-makanan yang mengandung metafetamin atau amfetamin itu kan kurang lebihnya seperti sabu, maka dia lebih aktif, lebih bersemangat, tapi dalam kutip juga ya, mereka tidak kenal lelah, kemudian mereka tidak mudah ngantuk. Karena apa? Karena sistem saraf pusatnya itu terangsang atau terstimulus. Tapi hasilnya adalah itu semua adalah kekuatan atau kemampuan yang semu. Dalam arti nanti ketika sudah putus zat, sudah tidak ada lagi sabu di dalam tubuhnya, pasti ketika rasa sakaunya itu luar biasa sakit. Karena yang harusnya dia istirahat, ngantuk, dia harusnya istirahat, dia nggak istirahat, nggak bisa tidur. Kemudian dia harusnya sudah tidak beraktivitas, dia tidak bisa istirahat, kayak gitu. Jadi sakitnya akan luar biasa. Jadi pastinya akan mempengaruhi pada stamina tubuh, pada imun tubuh, kayak gitu. Berarti bahaya ya untuk Iya, diri kita. dan yang pastinya semuanya adalah menyebabkan kecanduan. Mungkin awalnya kalau pertama kali sudah memakan atau mengkonsumsi yang namanya makanan-makanan ini, pasti awalnya di makanan. Tapi setelah dia tahu kok makanan ini enak, lama-lama beli lagi. Akan terjadi yang namanya, setelah dia tahu, ini ternyata mengandung ganja. Besar kemungkinan dia akan langsung mencari yang namanya ganja asli, nggak melalui si makanannya tadi. Betul. Gitu. Oke, itu ya teman-teman tuh harus hati-hati banget untuk milih-milih makanan. Berarti kita sebagai orang-orang yang picky eater tuh itu bagus. Nggak semuanya dimakan, nggak semuanya dimasukin ke mulutnya, dimasukin ke perut. Iya. Oke, terus kira-kira nih, gimana sih, ada nggak cara biar kita lebih waspada untuk memilih makanan? Apalagi kan dari tadi tuh udah disebutin ada brownies, ada cookies. Gimana caranya biar kita tuh hati-hati gitu pas mau beli. Apalagi pembeliannya kan kebanyakan online tuh. Itu kan kadang suka nggak tertera kan ini ada bahan apa aja. Itu kira-kira gimana caranya biar teman-teman yang di rumah nih tahu kalau kita tuh harus pilih-pilih dalam membeli makanan tuh. Iya, harus piki-piki gitu. Betul. Jadi kalau misalnya mau tahu nih gimana sih makanan ini mengandung narkoba atau enggak. Soalnya memang makanan yang mengandung narkoba itu kalau secara wujudnya itu tidak bisa dibedakan dengan makanan aslinya. Kalau misalnya kita lihat brownies bentuknya gimana, Kak? Coklat hitam. Kotak. Terus panjang. Yeah. Terus kalau misalnya dari aromanya, bau apa tuh brownies? Bau coklat, manis, ada sedikit-sedikit burning open gitu kan. Ada rasa-rasa taste pahitnya juga karena dari coklat itu. Kalau dari teksturnya ya lembut, ya empuk kayak gitu. Nah, itulah hebatnya ya. Kalau yang namanya narkoba yang disisipin ke dalam makanan secara wujudnya kita tidak bisa membedakan. Kita baru tahu kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi. Telernya setelah kita konsumsi gitu. Tapi kan susah ya, parah dong. Iya. Kita harusnya kan aware gitu loh. Sebelum mengkonsumsi kita harus tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi di sini yang bisa aku jelaskan bahwa yang namanya makanan-makanan mengandung narkoba ini dia banyaknya itu atau mayoritasnya peredarannya penjualannya itu melalui online. Tetapi bukan setelah nonton kita terus tiba-tiba mereka tidak mau order melalui ojek online, enggak ya. Itu tapi yang pasti kita harus tahu di mana sih pabriknya, di mana sih produksinya, atau di mana sih pembuatnya, kayak gitu. Kalau misalnya penjualan melalui online, biasanya kita susah tuh mendeteksi dari mana sih ini dibuat, di mana sih pabriknya dan lain sebagainya. Tapi kalau ojek online sekarang, model yang sekarang kita biasa pakai itu kan, biasanya kita bisa tahu tuh lokasi penjualannya di mana, restorannya di mana. Kalau kayak gitu masih aman tuh. Betul. Gitu. Tapi diwaspadai biasanya makanan-makanan yang mengandung narkoba memang penjualannya secara online gitu. Kemudian yang kedua kita bisa perhatikan dari harganya.
Oke. Harganya seperti tadi yang aku sebutin, harganya semua memang jauh lebih mahal dari harga biasanya. Kalau misalnya cookies kan tadi antara 350, 300 itu per 7 butir. 7 butir. Padahal biasanya kalau kita beli kue kering tuh berapa sih? Satu Satu gini tuh kotak, satu apa toples. berapa? Paling 50 sampai, setahu aku nggak ada yang sampai 100.000. Iya. Iya, Kan gak ada yang sampai 100.000. kecuali Pokoknya kalau kita misalnya lebaran. kalau tahu lebaran tuh itu kan, harganya tuh nah berapaan. iya, itu paling harganya mungkin kalau dia pakai bahan-bahan premium bisa sih sampai 150 gitu kan, pakai Iya. butter gitu atau pakai coklatnya yang enak kayak gitu mungkin bisa lah sampai gitu. Tapi kan tidak 7 butir juga gitu. Iya, kan satu toples banyak isinya. Iya, dan coklat pun dijual 100.000 per 5 gram. 5 gram itu sedikit loh. Iya, dikit banget. Nggak ada rasa. Kalau coklat bar yang biasa kita makan itu kan berapa gram gitu. Aku juga jadi ngecek kan jadinya Infokan. itu sedikit gitu loh. Jadi memang harganya dipastikan akan lebih mahal gitu. Tetapi ada loh makanan seperti permen yang beredar itu harganya tidak lebih mahal dari harga biasanya. Mungkin ya dia hanya memberikan sedikit saja kandungan narkoba di dalam permen itu supaya untuk produknya banyak yang dia hasilkan lebih banyak. Dibeli. Iya, tapi mau sedikit pun ingat yang namanya narkoba itu ketika sudah dikonsumsi kita merasa nikmat, otak kita kalau tentang kenikmatan pasti maunya nambah lagi gitu. Dari yang sedikit lama-lama bisa jadi bukit gitu. Jadi perlu diperhatikan dengan harga, kemudian kita harus perhatikan dengan di mana sih tempat produksinya, kemudian juga harus diperhatikan dengan di mana penjualannya atau dari mana kita dapetin gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak Dinda, sekarang nih kita harus bisa jadi yang namanya konsumen cerdik, konsumen cerdas. Jadi kalau misalnya membeli produk makanan itu selalu ingatlah klik. Klik itu kemasan, kemudian label, I-nya adalah izin edar, kemudian K yang terakhir adalah selalu lihat kadaluarsanya. Kemasan, dilihat kemasannya seperti apa. Nah, ajaibnya makanan-makanan yang mengandung narkoba ini kemasannya tuh bagus. Iya. Kemudian coba deh Kak Dinda searching. Kalau misalnya makanan kayak Magic Mushroom, itu sudah seperti bentuk atau packaging yang memang disarankan untuk UMKM sekarang. Jadi mereka sudah menggunakan kemasan yang silver, kemudian sudah ada labelnya, sudah ada logo tokonya, kayak gitu sudah bagus kemasan mereka. Jadi yang perlu kita perhatikan dari labelnya di sana harusnya sudah ada apa komposisinya apa saja. Kemudian apakah sudah punya izin edar, seharusnya punya registrasi BPOM. Oke. Ya, kalau misalnya dia masih rumahan berarti izinnya adalah PIRT. Gitu. Kemudian ada kalau yang muslim selalu ingat harus ada label halal. Halal. Iya. Oh gitu ya. Aduh kode kayaknya. Teman bercanda. Oke, lanjut. Terus sama yang terakhir adalah selalu diingat adanya kadaluarsa. Nah, jujur kalau aku sendiri ya, sebelum mengetahui tentang ini, sebelum ada kasus ada narkoba masuk, aku tuh paling yang aku lihat adalah yang pertama adalah kadaluarsa. Karena ya itu paling kan? gampang kita lihat. Iya. Semua produk yang pasti pertama kali kita lihat adalah kadaluarsa. Gitu. Yang kedua baru tuh si halal loh kan, salah aku. Iya, gitu. Bener. Kemudian ada nggak sih pernah nggak ngecek ke situsnya BPOM? Ada tuh selalu ada rek BPOM, rek sekian nomor itu. Ternyata itu ada gunanya dan ternyata kita juga bisa ngecek di websitenya BPOM langsung gitu. Kalau udah tercatat di sana berarti sudah aman. Jadi untuk makanan-makanan tersebut kita harus hati-hati gitu. Tapi kayaknya untuk kita nih, kayaknya agak males ya mau ngecek ribet ya BPOM-nya kayak lagi di supermarket terus kita ambil barang kayak bentar cek dulu dong anunya. Iya. Memakan waktu sih. Iya benar. Gitu. Makanya kan yang paling bagus itu adalah makanan ataupun cemilan yang berasal dari rumah. Betul. Gitu. Tetapi kan sayangnya tidak semua rumah itu menghasilkan makanan. Dalam artian tidak semua ibu-ibu pintar memasak, tidak semua ibu-ibu hobi memasak dan lain sebagainya itu. Tetapi kalau misalnya kita bisa produksi di dalam rumah kita sendiri, kenapa enggak? Mulai dari pemilihan barangnya, kebersihannya, prosesnya, kayak itu akan jauh lebih terjamin. Gitu. Tapi emang enak loh kalau kita jajan, iya nggak sih? Iya bener lagi. Tadi kita di kampus beli jajan. Kan? Jajan itu rasanya beda loh. Bahkan ada yang namanya mie instan pun kita buat di rumah dengan kita yang beli di luar. Di warkop.
Iya, Jauh beda. kok rasanya beda. Tapi padahal kalau misalnya kita lihat bumbunya ya itu-itu aja. Betul. Paling cuma bedanya ada ditambahin saus, ditambahin kecapnya, udah tapi kok rasanya enak Kayak ya. beda aja gitu rasa makan di rumah sama di tempat Mm-mm. tempat jualannya Iya, tuh. dia memang beda banget. Dan hati-hati juga sekarang kalau misalnya dalam yang hobi jajan, hobi kulineran kayak gitu, bahwa sekarang semuanya yang makanan itu yang dijual dengan harga yang terjangkau. Ngerasa kaget nggak sih Kak, harga makanan sekarang tuh terjangkau banget. Ada yang 1000-an Iya dapat. benar. Ya kan murah banget. Yang dulu mungkin kita pikir nggak mungkin dong ada makanan itu harga 1000, bener nggak? Betul. Kayak gitu. Tetapi semakin banyak waktu, semakin banyak yang konsumen mencari harga murah, mungkin orang-orang juga akan berpikir bagaimana sih saya memproduksi makanan dengan harga murah supaya konsumen saya suka gitu loh. Jadi makanan yang sekarang beredar itu ternyata sudah mengandung 5P. Pernah perhatiin lagi nggak nih 5P? Apa tuh 5P tuh? Spill dong kakak. Iya, jadi makanan-makanan sekarang yang beredar itu kebanyakan adalah sudah mengandung yang pertama, itu adalah pemanis buatan. Iya kan? Ternyata aja kita berdua udah manis kok. Tapi kita nggak bisa dimakan. Oke, bisa. No, kita nggak bisa dimakan gitu loh. No. Iya, bahkan sekarang kan udah ada tuh, pernah dengar nggak yang anak SD cuci darah? Nah. Iya, karena kasusnya adalah dia meminum minuman yang saset-saset yang iya, dan itu harganya murah loh. Berapa? Pernah 1000. Lah kok di rumahku 2000. Nah itu tuh perlu dipertanyakan itu. Iya, harga 2000 itu udah ada esnya, udah rasanya WOW, udah pakai sedotan, udah pakai tepangnya gitu loh. Tempatnya apa dulu nih? Plastik sih kan? Plastik yang ya kan plastik biasa ya. Plastik biasa. Mahal ya 2000. 2000. Di tempatku 1000. Iya loh 2000 loh. Padahal mereknya mungkin itu, nanti kita ngomong ya mereknya. Nanti kita tanyakan mereknya. Iya, jadi sudah pasti punya pemanis buatan. Jadi diperhatikan tuh untuk konsumsi barang yang punya anak-anak, mulai diperhatikan kandungan gulanya ada seberapa. Kemudian yang kedua itu adalah pengawet. Iya. Pengawet. Iya, kalau produksi partai banyak kan pengennya bisa disebarkan dalam jangkauan luas dan pasti inginnya bisa awet tahan lama gitu. Dan yang namanya pengawet itu sekarang ini juga ada di beberapa olahan. Pernah aku dengar kasusnya juga masuk ke daging-daging fresh gitu. Oke. Aku nyakutin juga sih ya gitu. Jadi ada pengawet. Yang ketiga adalah pewarna. Oh iya gitu. bener ya. Oh, Kak pewarna Dinda, tuh kayak pernah dengar nggak kalau kita makan itu yang makan bukan cuma mulut, tetapi mata kita ikut makan. Betul. Makanya harus ada yang namanya plating, cialah. Iya, gitu. kayak ditata dengan secantik mungkin, secolorful mungkin gitu. Karena apa? Ketika makanan itu bentuknya cantik, makanya rasanya itu pasti enak nih rasanya. Ekspektasi kita udah langsung kayak anak kayak enak nih pasti. Iya. Soalnya tampilannya menarik. Tapi Iya. contohnya B aja. Iya. Gitu. Jadi pewarna. Jadi untuk menambah kecantikan, estetiknya, maka makanan-makanan sekarang itu banyak yang sudah dikasih warna. Jadi merah, kuning, hijau. Kalau dulu adanya di langit, sekarang merah, kuning, hijau itu ada di bolu, ada. Betul. Gitu kan di bolu gulung ada tuh. Rainbow cake. Iya loh, udah ada itu. Kemudian ada bentuknya pengenyal. Dan yang jadi kenyal gitu. Iya, pengenyal dan pengkeriuk itu namanya apa bahasa? Perenyah. Oke, perenyah. Iya. Jadi kerasa nggak pernah nggak beli di luar makanan bisa sekenyal itu, tapi kalau kita bikin sendiri kok nggak bisa ya sampai kenyal kayak gitu. Pernah deh kayaknya. Mochi itu kenyal kan? Kenyal. Kalau itu kan karena penggunaan si tepung ketan ya emang dia kenyal. Kita boleh sebut makanan gak sih yang pakai pengenyal di sini? Cilok kayak gitu-gitu tuh loh. Gitu, yang kayak ada apa sih ya disebutnya? Apa? Kanji nggak sih disebutnya? Iya. Tuh pakai kanji. Iya. Tapi coba gitu. bikin sendiri. Apakah bisa sekenyal itu kan bakso kayak gitu? Tidak. Biasanya gitu. Karena kalau bikin sendiri udah kita jamin kayak full daging. Pokoknya kita ngerasa ada sesuatu tekstur yang nggak kita dapetin. Iya, betul. Gitu. Kita bikin makanan ayam yang crispy itu nggak akan beda pokoknya sama yang di luar. Banget.
kriuknya tuh kok beda, ini kriuk Iya. keras tapi di sana tuh kriuk crispy gitu. Iya, terus kayak malah kriuk yang crispy itu jadi kayak bikin ketagihan, terus kayak di Iya. rumah mau bikin lagi udahlah males gagal mulu, mending beli. Mending beli, harganya lebih terjangkau sekarang Betul. memang. Kemudian yang terakhir adalah penguat rasa. Oke. Penguat rasa. Semua makanan itu pasti penguat rasanya. Karena itulah kalau biasa jajan di luar, ketika masak sendiri di rumah, tanpa dikasih penguat rasa pasti rasanya nggak enak. Kalau kita jajan di luar itu, kita makan, ludah kita tuh banyak sekali diproduksi. Karena seenak itu emang. Iya, benar lagi. Gitu. Jadi Jadi ya, kayak gitu. Bingung aku Jadi tuh. yang enak-enak. Tapi bahaya dari pengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung 5P itu memang tidak dirasakan ketika kita makan sekarang, enggak. 5P itu semua bersifat karsinogenik, dalam arti itu adalah bisa menyebabkan kanker pada suatu saat nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan makan si 5P ini semuanya akan terakumulasi, entah dari mana pencetusnya bisa menyebabkan yang namanya kanker. Gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya mau jajan, jangan pada suka jajan sembarangan. Apalagi kadang tuh kan tempat jajan-jajan tuh suka yang jualan sembarangan tuh kadang nggak ngeliat tempatnya di mana, tiba-tiba deket tempat sampah tapi kayak karena warnanya menarik tetap dibeli. Gitu. Jadi emang makanan-makanan sekarang bukan berarti nggak boleh jajan sih, boleh-boleh aja. Sesekali boleh kok jajan. Betul. Gitu. Apalagi nih buat anak-anak kuliahan tuh kadang tuh kalap makan. Apalagi sebentar lagi ya mau gajian gitu. Biasanya anak kuliah ngikutin anak ini nggak sih, awal bulan kan biasanya dapatnya. Iya, dapatnya awal bulan. Awal bulan tuh masih kayak foya-foya dulu, nanti udah akhir-akhir bulan baru tuh. Tapi sebenarnya sama aja dong. Nanti kalau pas di akhir bulan kan ketemunya sama produk-produk instan-instan itu. Oh iya, bener sama juga. aja. Beli lagi juga. Pengawet lagi juga, penguat rasa lagi juga. Gitu aja terus berputar. Tapi nggak sih Kak, kalau misalkan kayak tadi yang ada penambah rasanya atau mungkin yang pemanis kayak minuman-minuman yang es cekek itu sebenarnya bisa langsung. Itu es cekek namanya. Iya, di tempat di sekolah dekat rumah aku disebutnya es cekek. Oh karena gitu, kan karena memang harus plastik terus dipegang kan, jadi disebutnya es cekek. Oke. Dan itu tuh sebenarnya ada nggak sih langsung yang dampak langsungnya? Kan kalau kita misalnya minum nih kebanyakan, kayak aku waktu kegiatan kemarin sekolahan itu semingguan minum gitu batuk. Iya, kan dia pemanis. Pemanis itu kalau misalnya untuk beberapa orang yang punya sensitivitas berbeda-beda bisa langsung rasa nggak enak di bagian tenggorokan kayak gitu, batuk-batuk, radang tenggorokan, imunnya jadi turun, jadi kena deh yang namanya batuk pilek, apalagi sekarang hawanya adalah panas, kita pengennya minum yang es-esan. Aja. Yo, bener banget. Ketemunya adalah pemanisnya buatan, bukan yang alami. Itu jelas banget langsung bisa ngefek ke tubuh. Gitu. Oke, kayaknya setelah ini enak nih minum es. Lanjut deh, saya ngikut aja, saya ngeliat aja. Ya soalnya temen-temen FYI kakak yang di sebelah aku lagi sakit guys, lagi pilek. Yes, gitu. Oke, ternyata banyak banget ya yang bisa jenis-jenis makanan yang mengandung narkoba. Tapi penasaran deh, pengen beli. Janganlah. Beli tapi dibagiin ke orang lain. Loh, hati-hati ya kalau misalnya itu. Oh ya, gimana sih kalau misalnya ketemu dengan pengedarnya, kemudian pengkonsumsinya, kemudian yang bawanya gimana? Ingat yang tadi aku sebutkan di atas adalah semuanya narkoba itu adalah golongan 1. Nah, sanksinya untuk di golongan 1 ini, sanksi hukumnya ada di pasal 111 sampai dengan di 115. Itu pokoknya bervariasi ya. Ada kan golongan 1 dijelaskan di 101 golongan 1 dalam bentuk tanaman. Kemudian di 212 golongan 1 bukan bentuk tanaman. Gitu. Ada yang berapa batang, ada yang berapa gram kalau bukan tanaman kayak gitu. Yang intinya vonis hukumannya adalah minimal 4 tahun, kemudian maksimalnya 20 tahun. Kalau misalnya vonis uangnya itu ada di sekitar 800 juta sampai dengan 10 miliar. Itu untuk yang di golongan 1. Jadi kalau misalnya ketahuan menjadi kurir, apalagi yang memproduksi, kemudian menyarankan orang lain untuk menggunakan, itu hukumannya memang tinggi. Gitu. Jadi jangan dipikir ya udahlah makanan-makanan aja. Kalau misalnya ketangkep bahaya juga karena dia mengandung golongan narkotika golongan 1. Gitu. Pengedarnya pun juga kena. Kemudian
pengkonsumsinya. Kalau konsumsinya nanti bisa akan diteliti lagi benar-benar dia adalah korban atau dia pengkonsumsi yang benar-benar murni tidak tahu makanan itu menggunakan narkoba atau tidak. Kalau benar-benar dia murni menggunakan narkoba karena dia tidak tahu, maka bisa proses rehabilitasi gitu. Oke. Tetapi kalau memang dia sengaja ke dikurir, dia itu pasti nanti akan ada proses hukum yang lebih lanjut. Tuh, teman emang mau di penjara Gara-gara kan? makanan. Iya, gara-gara makanan terus sampai 20 tahun terus sampai nggak nikah. Jangan dong ya. Tidak, guys. Masa depan kita masih panjang, apalagi buat remaja-remaja yang katanya ngelihat makanan viral dikit langsung FOMO. Iya loh, heran loh. FOMO beli, cicipin, tau-tau nggak enak, kayak buang-buang duit, guys. Maaf. Tapi memang berhasil sih, sukses juga sih. Misalnya sekarang mereka menjual lapak dengan mempromosikan di medsos. Betul, Gitu kan. sih. Lebih cepat mereka tahu daripada Iya. langsung dibuka gerai tanpa ada promosi. Betul. Oh gitu. Tapi tetap harus hati-hati lagi. Iya. Oke. Terakhir, Iya. kita masuk ke sesi tanya jawab. Nggak bercanda teman-teman. Kita masuk ke sesi closing statement dari kakak. Ini untuk makanan-makanan yang di luar sana buat anak-anak kecil, mungkin buat para orang tua yang punya Benar. anak-anak usia dini atau mungkin sekolah Iya. atau mungkin yang remaja kayak Dinda. Apa nih bisa dikasih tahu? Jadi kalau misalnya berhati-hatilah dalam membeli makanan-makanan, kemudian selalu ingat klik tadi, kemasan, kemudian label, kemudian izin edarnya, kemudian kadaluarsanya. Kemudian ibu-ibu itu sekarang media dapat resepnya tuh banyak, di short aja cuma berapa detik udah dapat resep gitu. Yuk jangan males untuk apa? Untuk berkreasi di dapur masing-masing gitu. Ibu-ibu zaman sekarang mungkin ibu-ibu yang juga harus bekerja, tetapi luangkan waktu lah, nggak pernah dengar ada meal prep nggak sih yang bisa seminggu untuk meal prep dilakukan di weekend dia meal prep untuk sebulan. Seminggu kok sebulan. Seminggu. Nah, kayak gitu dicoba. Memang membutuhkan effort lebih, tetapi nanti pastinya itu akan sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang si anak gitu. Karena balik lagi makanan yang kita makan itu mempengaruhi dengan tumbuh kembang di jasmani maupun perkembangan otak anak. Kayak gitu. Jajan boleh, sesekali boleh kayak gitu. Kemudian untuk adik-adik nih yang dikasih uang jajan, seneng banget pasti ya, iya. Jajan seperlunya aja, kalau bisa bawa bekal aja dari rumah, gitu. Kemudian disarankan juga kalau misalnya di sekolah-sekolah, semakin bijaksanalah untuk mengelola kantin. Semakin selektiflah untuk menerima pengelola kantin, dia menjual apa, karena apa itu akan berpengaruh pada anak-anak didik di lingkungan sekolah itu. Beberapa sekolahan mungkin sudah melarang ya adanya penjual di depan gitu, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa jualan di tempat lain, mungkin ketika di lapangan sepak bola atau ketika mereka bermain dan sebagainya. Jadi bijaklah menjadi orang tua, memberikan uang saku secukupnya kepada anak. Karena apa? Uang saku yang berlebihan ternyata ada beberapa anak mengalihfungsikan uang itu untuk membeli narkoba juga. Karena narkoba juga ada dalam bentuk pahe atau paket hematnya. Awasin terus tentang masalah anak, terutama kalau dulu yang dipikirkan masalah pergaulan dan narkoba, ternyata dengan adanya kasus bahwa makanan yang disisipin narkoba itu ada, sekarang mulai lebih aware, perhatiin lagi tentang apa yang dikonsumsi oleh keluarga gitu. Dan juga tadi karena kakak bilang kasih uang jajan secukupnya. Anak-anak sekarang tuh uang jajannya tuh banyak. Banyak memang. Aku yang anak kuliahan aja kalah tau. Berapa dirimu sehari? Sebulan? Apa? Harian? Sebulan. 300. Kalah banget. Karena aku sendiri pernah nanya langsung ke anak-anak sekolah ketika aku ada kegiatan, Dek, uang saku berapa? 50.000. Sehari, Dek, 50.000. Seminggu, bukan Kak sehari. Seminggu, Kak aku yang ngeyel ya jadi Kak. Bukan Kak, sehari. Oh oke. Habis uang segitu? Habis kan saya nggak dibawain bekal gitu. Karena nggak dibawain bekal. Dan mereka juga kegiatannya sekarang kan sampai dari jam 4, jam 3, belum lanjut les lagi. Oke. Aku dulu zaman SMA 20.000 sehari. 20.000 sehari? Iya, dari pagi jam 7 sampai kadang sampai mau maghrib. Oh gitu. Ya. Kalau aku udah lupa. Udah zaman kita udah berbeda banget ya ternyata. Iya. Kayak, sekarang uang 100.000 pun kayak udah nggak ada anunya. Nggak ada. Coba 100.000 dibawa ke mall. Nggak dapet.
Dapat. Kalau buat sendirian masih dapat Iya, kok. kalau sendiri. Harga paket-paket itu masih ada kok ya di bawah Betul. gitu. Tapi alangkah baiknya kita rajin menabung. Nabung nanti tiba-tiba belinya langsung ganja yang harga Jangan gitu juga dong. harga barbar. Oke. Itu dia ya Semeton CNS podcast kita hari ini. Udah berapa menit ya kita podcast? Kayaknya di luar dari target rencana awal kita ya podcast kita hari ini. Kurang lebih 1 jam mungkin. Iya mungkin kan kurang lebih. Tapi semoga teman-teman CNS nih bakalan nonton dari awal sampai akhir karena pembahasan kita tadi itu bermanfaat loh guys buat kalian. Apalagi soal makanan kan ya kayak yang kita tahu kita semua suka makan. Gak ada yang gak suka makan ya. Gak ada yang suka brownies, gak ada yang gak suka coklat, Betul. gak ada yang gak suka permen. Gak ada yang gak suka sama Dinda. Gak ada yang curhat lagi terus. Tetot, pacarnya mohon di cut aja ya tadi bercanda soalnya. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Semoga podcast kita tadi bisa didapetin faedahnya, Manfaatnya. manfaatnya. Amin. Dan buat teman-teman yang lagi di jalan hati-hati karena dilihat-lihat ini mendung banget ya kayak perasaan kalian ke doi kalian. Nah, terus aja. Bercanda teman-teman ya, bercanda. Hati-hati di jalan karena anginnya juga kenceng banget. Kayak anginnya tuh keber-keber gitu. Jangan lupa berdoa. Ya, tetap berdoa. Nggak usah kebut-kebutan karena ada orang yang nungguin kalian pulang. Entah Siapa tuh? orang tua kalian, dosen kalian tetap nungguin kalian ya. Dosen, ibu kos tetap nungguin. Keselak aku. Kan? Oke, lo lanjut. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dadah.